Eh, 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 eh. 2,000 years later. Carter Internasional merupakan suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama menentukan harga, kuantitas, dan diferensiasi produk secara bersama-sama untuk memaksimumkan keuntungan industri tersebut. Carter Internasional juga adalah sebuah perjanjian secara formal antara beberapa perusahaan dari negara yang berbeda untuk membagi pasar atau mengurangi persaingan di antara perusahaan tersebut. Carter harga yaitu menentukan harga mereka tidak boleh menjual harga lebih ke luar negeri. Dalam Carter ada politik dumping di mana barang lebih murah. Tujuan 1. Dengan membagi pasar secara geografis atau atas dasar kategori produk, sehingga setiap perusahaan mempunyai monopoli pada segmen pasar tertentu. Kedua, alokasi kuota kepada negara anggota dan secara bersama-sama memasarkan produk. Ketiga, membatasi persaingan di antara para anggota dengan membentuk kesepakatan bersama. Mereka bertindak sebagai suatu perusahaan seolah-olah pemonopoli atau monopsoni besar. Jenis-jenis dari kartel internasional. Yang pertama, kartel harga. Kartel ini bertujuan untuk mengatur harga produk yang diproduksi oleh para produsen yang tergabung dalam kartel. Yang kedua, yaitu kartel rayon. Rayon berarti pembagian wilayah. Yang ketiga, kartel kontingentering, yaitu kartel jenis ini menetapkan volume produksi. Yang keempat, kartel syarat. Jenis kartel syarat menetapkan persyaratan tertentu, misal dalam hal penjualan, standar kualitas, barang dan pengiriman, serta kemasan. Yang kelima, kartel penjualan. Poin kerjasama dalam jenis kartel penjualan adalah penetapan kantor penjualan pusat. Artinya, barang-barang yang diproduksi oleh para produsen anggota kartel dijual melalui kantor penjualan tunggal, sehingga tidak terjadi persaingan. Kartel dilarang di setiap negara. Kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu perjanjian yang dilarang. Suatu kartel dilarang karena para pelaku usaha yang tergabung dalam suatu kartel dapat memperoleh keuntungan di atas harga yang kompetitif dengan cara mengatur jumlah produksi para anggotanya, sehingga akan berpengaruh terhadap harga barang di pasar. Ketika kartel ditetapkan pertama kali, kartel itu mungkin menikmati elastisitas yang rendah dan merebut suatu bagian pasar yang tinggi. Akan tetapi keberhasilannya dalam menentukan harga yang terus meningkat mungkin akan segera menghadapi 3 kecenderungan yang bertentangan dengan gerakannya. Yang pertama, permintaan yang merosot. Pertama, harga yang lebih tinggi akan membuat negara-negara pembeli memandang cara-cara baru untuk menghindari kecenderungannya mengimpor produk dari kartel. Yang kedua, persediaan berkompetisi yang baru. Keberhasilan kartel pada awalnya akan mempercepat pencarian sediaan yang dapat diekspor. Dalam negara-negara bukan kartel, kalau produk kartel adalah hasil pertanian seperti misalnya gula atau kopi, kenaikan harga kartel akan menyebabkan para petani di negara-negara lain mengubah semakin banyak jumlah tanah.
tenaga kerja, dan dana mereka dari pertanian yang lain ke dalam gula atau kopi. Yang ketiga, bagian pasar yang menurun. Akhirnya, bagian pasar dunia dari kartel C pasti akan jatuh setelah harga awal kartel itu naik. Untuk menaikkan harganya tanpa menumpuk sediaan-sediaan yang tidak laku dijual, sementara jumlah semakin meningkat, kartel itu harus memotong keluaran dan penjualannya. Karena yang bukan anggota kartel akan berusaha untuk menaikkan keluaran dan penjualan mereka, maka bagian pasar dari itu, kartel itu harus turun, bahkan kalau semua dari anggotanya bekerja sama untuk berusaha mengatasinya. Adapun dampak yaitu 1. Kerugian bagi industri yang bersangkutan. A. Kurangnya insentif bagi pelaku usaha dalam industri yang bersangkutan untuk melakukan efisiensi. B. Perkembangan inovasi dan teknologi dalam industri yang bersangkutan dapat terhambat karena kartel mengurangi insentif bagi pelaku usaha yang tergabung di dalamnya untuk menciptakan inovasi dan teknologi baru. 2. Kerugian bagi para perekonomian suatu negara. A. Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi. B. Dapat mengakibatkan terjadinya efisiensi produksi. C. Dapat menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru. D. Menghambat masuknya investor baru. E. Dapat menyebabkan kondusif perekonomian negara yang bersangkutan tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan persaingan usaha yang sehat. Kedua, kerugian bagi konsumen. A. Konsumen membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal daripada harga pada pasar yang kompetitif. B. Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah dan atau mutu daripada terjadi persaingan yang sehat di antara para pelaku usaha. C. Terbatasnya pilihan pelaku usaha. 3 hours later. Ada keuntungan dari kartel internasional, yaitu yang pertama, kartel dapat melaksanakan rasionalisasi. Yang kedua, kartel mempunyai posisi yang baik di dalam menghadapi persaingan karena mampu mengendalikan harga. Yang ketiga, yaitu resiko penjualan barang-barang yang dihasilkan dan resiko kapital para anggota dapat diminimalkan. Yang terakhir, yaitu hubungan pemburuhan dan manajemen personalia dapat lebih tenang. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen. Diskriminasi harga terjadi saat produsen menetapkan harga yang sama karena alasan yang tidak ada kaitannya dengan perbedaan biaya. Tetapi, tidak semua perbedaan harga mencerminkan diskriminasi harga. Tujuan utama pelaku usaha untuk melakukan diskriminasi harga yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, dan keuntungan yang lebih tinggi tersebut diperoleh dengan cara merebut surplus konsumen. Just then. Dumping. Pengertian dumping adalah suatu tindakan ekspor barang ke negara lain dengan harga jauh lebih rendah dari harga normal di negara pengimpor untuk mengantisipasi terjadinya praktik dumping. Dumping yaitu adanya suatu tindakan balasan yaitu berupa pengenaan bea masuk yang diberikan oleh negara pengimpor barang dari negara pengekspor. Pengertian menurut kamus, hukum ekonomi dumping adalah
melakukan praktik dagang ekspor dengan cara menjual komoditi di pasaran internasional dengan memberikan harga kurang dari nilai yang wajar atau rendah daripada negaranya sendiri. Jenis-jenis dari diskriminasi harga, yaitu ada persistent dumping, kecenderungan memonopoli yang berkelanjutan dari suatu perusahaan di pasar domestik untuk memperoleh laba maksimum dengan menetapkan harga yang lebih tinggi dalam negeri daripada di luar negeri. Dan yang selanjutnya ada predatory dumping, yaitu tindakan perusahaan untuk menjual barangnya di luar negeri dengan harga lebih murah untuk sementara, sehingga dapat mengusur atau mengalahkan perusahaan lain dan persaingan bisnis. Setelah dapat memonopoli pasar, barulah harga kembali dinaikkan untuk mendapat laba maksimum. Sporadik dumping, tindakan perusahaan dalam menjual produknya di luar negeri dengan harga lebih murah secara sporadis dibandingkan harga di dalam negeri karena adanya surplus produsen di dalam negeri. Kebijakan politik dumping adalah tindakan perdagangan internasional yang dinilai sebagai suatu tindakan yang tidak lazim dapat merugikan negara lain, apalagi jika tindakan tersebut disengaja. Tujuan dari adanya kebijakan politik dumping adalah untuk menguasai pasar luar negeri, serta untuk menghabiskan barang-barang produksi lama. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne. I'm the first to say that